Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Nurul Huda yang sama-sama beriktikaf, mudah-mudahan yang iktikaf sembari awal tadi sudah niat ataupun lupa dan sekarang baru niat, mudah-mudahan itikafnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana ini semua atas perjuangan beliau kita yang jauh dari tanah lahirnya Islam namun juga mendapat hidayah Islam. Berhubungan dengan sholawat ini karena kami baru pulang dari Jawa, pakai bahasa Melayu. Kami punya hadiah buat sampean-sampean yang ada di sini. Kami punya ijazah sholawat dari guru kami, itu nyambung kepada Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz, atau yang sering kita lihat itu, yang sering kita dengar itu Habib Umar bin Hafiz. Jadi sholawatnya ini tolong diingat, karena nanti di akhir majelis ini Pak, di akhir majelis katanya ada kuis. Insya Allah selawat ini nanti saya jadikan kuis. Lumayan itu dari pengurus masjid katanya mau ngadakan kuis, yang bisa jawab dapat hadiah mungkin 100.000. Selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fi awwali kalamina wa sholli ala sayyidina Muhammad fi awsati kalamina wa sholli ala sayyidina Muhammad fi akhiri kalamina. Kami ulangi sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fi awwali kalamina. Ini ada yang tukang rekam ini, oh itu pengurus masjidnya, nggak apa-apa. Kami ulangi lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fi awwali kalamina wa sholli ala sayyidina Muhammad fi awsati kalamina wa sholli ala sayyidina Muhammad fi akhiri kalamina. Tinggal ingat fi awwali kalamina, fi awsati kalamina, yang terakhir fi akhiri kalamina. Keuntungannya kalau selawat ini kita baca setelah subuh pagi hari, maka orang yang baca akan senantiasa dihitung berselawat kepada Nabi mulai dari pagi ini sampai nanti sore hari. Kalau dibaca sore hari, maka bacanya 3 kali, maka akan dihitung sebagai orang yang berselawat kepada Nabi terus menerus sampai nanti pagi hari. Sehingga kalau kita amalkan pagi dan sore hari, insya Allah selama 24 jam jamaah Masjid Nurul Huda ini dihitung terus sebagai orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong diingat itu Pak, itu nanti jadi kuis itu. Kemudian Masya Allah, nah, ini kami dipinta panitia. Sebenarnya kalau ceramah seperti ini karena baru-baru ya, dipinta berikan judul itu bingung. Beda dengan Pak Minwardi.
Saya itu kalau masih kecil, yang tahunya penceramah di Kendawangan itu cuman beliau aja. Nah sekarang alhamdulillah saya di atas beliau, agak ngetek sedikit. Jadi kami kemarin itu ngasih judul Al-Quran dan Ramadan. Karena begini, zaman kami masih kecil, itu orang itu kalau bulan Ramadan keakraban dengan Al-Quran, itu di masjid itu yang tarawih itu, yang tadarus itu, mulai dari yang tua, yang muda, bahkan yang kecil-kecil pun ikut tadarusan Quran. Kalau lingkarannya besar biasanya 2 juz, kalau lingkarannya kecil biasanya 1 juz. Nanti yang kecil-kecil itu, yang baru ngaji itu paling dikasih 3 sampai 5 ayat. Yang lainnya biasanya 1 mikro itu. Dulu akrab, Ramadan dengan Al-Quran itu akrab. Nah maka kami buka tema seperti ini. Kenapa? Karena begini, jadi kami ada baca di dalam kitab Lataiful Ma'arif, itu karangannya Ibnu Rajab Al-Hambali. Kita lihat bagaimana kedekatan orang zaman dulu dengan Al-Quran. Pertama, ada ulama bilang, beliau bernama Az-Zuhri. Kata beliau, idza dakhala Ramadan qala innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Kalau udah datang bulan Ramadan, kata beliau, amalan yang paling baik itu cuma 2 saja, yaitu tilawatul Quran. Yang pertama baca Al-Quran, yang kedua it'amut ta'am, sedekah takjil. Zaman sahabat itu ada yang kita kenal dengan nama Utsman bin Affan, salah satu khulafaur rasyidin. Beliau punya kebiasaan, Pak, selalu menghatamkan Al-Quran dalam 1 witir, sholat witirnya beliau. Kalau kita kan sholat witir itu yang 1 rakaatnya itu kan 3 qul. Kalau sahabat Utsman bin Affan itu 1 witirnya itu baca Quran langsung hatam. Ada lagi namanya sahabat Abdullah bin Zubair. Beliau punya kebiasaan tiap malam bulan Ramadan selalu menghatamkan Al-Quran. Ada juga sahabat yang lain punya kebiasaan 1 hari 1 malam itu hatam, variasi. Nah itu di zaman sahabat. Kalau zaman tabi'innya lebih ngeri lagi, Pak. Mungkin kita pernah dengar namanya Imam Malik. Nah, Imam Malik ini pendiri mazhab Maliki. Beliau punya guru namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' ini langsung muridnya sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar langsung ngaji kepada Rasulullah. Imam Malik kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu beliau akan nutup pengajian beliau, karena beliau ini termasuk ulama yang sanad keilmuannya tuh dekat dengan Rasulullah, sehingga banyak ulama datang untuk ngambil sanad ngaji hadis kepada beliau. Tapi kalau udah bulan Ramadan sama beliau ditutup, dan beliau akan fokus ngaji terus, ngaji Al-Quran. Ada lagi namanya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Beliau ini punya guru namanya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq punya guru namanya Imam Bakir. Imam Bakir punya guru namanya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin punya guru namanya Imam Husain, yaitu cucunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya kebiasaan di bulan Ramadan itu ngatamkan Al-Quran selama 1 bulan dapat 61 kali. Siangnya hatam, malamnya hatam, sholat tarawihnya juga menghatamkan Al-Quran.
Kalau kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu juga tenar dengan kebiasaan beliau yang menghatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan Ramadan. Imam Syafi'i itu punya guru namanya Imam Waqi'. Imam Waqi' punya guru namanya Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri punya guru namanya Abdullah bin Mas'ud. Makanya kalau orang ngamalin agama ikut 4 mazhab, insya Allah selamat. Yang masalah ini ngamalin agama, ngamalin fikih tapi nggak ikut mazhab. Katanya mau ikut ulama apa mau ikut nabi. Nah ini bahaya ini. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, pendiri Hambali, beliau itu muridnya Imam Syafi'i, juga punya kebiasaan seperti itu. Masuk bulan Ramadan tuh ngaji terus. Oke, mungkin itu orang-orang lama, orang-orang yang jauh dari kita. Saya akan sebutkan orang yang dekat dengan kita, Pak. Ternyata di daerah kita ini, bukan Gendawangan, tapi Ketapang, kita punya ulama besar di Mekah itu. Kemarin kami di pondok itu ketika kedatangan Syekh Mawarzi, Kiai Mawarzi itu, beliau bahas masalah tentang sanad keilmuan. Di situ beliau juga menyebutkan namanya ada Syekh Ali Usman Al-Katafani. Syekh Ali Usman Al-Katafani. Ketapang itu sepengetahuan saya itu ada 2. Ketapang Jawa Timur di Madura, Ketapang di Kalimantan Barat tempat kita. Jadi saya tanya sama beliau, ini Syekh Ali Usman ini Ketapangnya mana Pak Kiai? Kata beliau, itu orang Kalimantan Barat. Alhamdulillah, sebenarnya saya pengen menyebut nama kampung beliau, Pak. Tapi kalau saya nyebut nama kampung beliau tuh kayak bergetar hati saya tuh. Soalnya istri saya di sana rumahnya itu. Maklum pengantin baru kan. Jadi kalau jangankan nyebut namanya, nyebut kampungnya aja hati itu bergetar. Beliau tinggal di Kauman. Di Mekah sana terkenal dengan sebutan Syekh Ali Usman. Kalau di sini di Kauman sana dikenal dengan Haji Ali Usman. Beliau itu, kami dapat cerita dari orang sana itu, beliau termasuk orang-orang awal yang hafal Al-Quran di tempat kita. Jadi beliau itu punya kebiasaan tuh sering deres. Apa sering deres itu tuh? Sering baca gitu loh. Jadi duduk sedikit, ngelamun sedikit, ngaji lagi itu. Bahkan kata yang cerita itu, beliau itu punya bantal pakai tempurung kelapa. Pakai buah kelapa itulah yang tempurungnya itu. Jadi kalau beliau tidur itu telelap dikit gitu kan. Itu kan biasa kalau kita telelap itu langsung langsung jatuh. Nah beliau tuh kalau langsung jatuh kebangun, duduk langsung ngaji lagi. Kalau kata orang sana tuh pas cerita sama saya tuh, bangun itu langsung ngentam lagi tuh, ngentam Al-Quran lagi katanya. Beda sama kita kan. Kalau kita ini bulan puasa, terbaring sikit, telelap pokoknya itu tuh. Bangun-bangun udah mau zuhur, 15 menit lagi udah mau zuhur. Nanti tengok jam, masih 15 menit ini, ngumpulkan nyawa lah dulu katanya. Tahu-tahu tidur lagi, asar baru bangun itu tuh. Insyaallah. Nah, itu cerita-cerita orang zaman dulu dengan Al-Quran itu seperti itu. Maka ini penting, Pak, penting bagi kita itu untuk menghidupkan Al-Quran di zaman kita dan juga zaman anak-anak kita. Ada seorang Habib ditanya, pertanyaannya keren. Bib, seperti apa kedekatan orang zaman dulu dengan Al-Quran? Habibnya jawab, kedekatan orang dulu dengan Al-Quran seperti kedekatan kalian dengan HP kalian di zaman sekarang. Kami ulangi, Pak. Bib, seperti apa kedekatan orang zaman dulu dengan Al-Quran? Habibnya jawab, kedekatan orang zaman dulu dengan Al-Quran seperti kedekatan kalian dengan HP di zaman sekarang. Zaman sekarang siapa yang tidak dekat dengan HP, Pak? Mulai dari yang kecil, bayi pun, bayi lagi nangis, dikasihnya HP. Apalagi yang agak dewasanya,
Sempat kami lihat postingan itu, kakek-kakek pun ikut main game dia itu tuh, main HP juga itu tuh. Ya Allah. Kan? Kalau orang dulu itu menenangkan diri dengan Al-Quran, kita sekarang nih anak kecil nangis, kasih HP. Yang agak dewasa gitu juga, galau dikit, putus, apalah segala macam, kasih HP juga. Yang tua pun gitu juga. Oh jangan coba bukakan jak lagu Roma Irama, wah putarkan jak ada dia yang darah-darah mudanya gitu gak sama orang tuanya. Nah, ini yang bahaya nih. Makanya kata Maulana Inamul Hasan, kalau kita mau ikutkan makalah beliau, kata beliau kan gini, habiskan waktumu untuk agama, untuk ngaji, untuk ibadah, untuk sedekah, untuk kebaikan. Kalau waktumu tidak dihabiskan untuk agama, waktu kamu juga akan habis juga, tapi tidak untuk agama. Nah, kita sekarang begitu juga. Sibukkan cinta kita itu dengan Al-Quran. Kalau kita tidak menyibukkan cinta kita dengan Al-Quran, anak kita tidak disibukkan dengan cinta Al-Quran, istri kita tidak disibukkan dengan cinta Al-Quran, orang rumah kita pun tidak kita sibukkan dengan cinta Al-Quran, maka nanti mereka akan jatuh cinta kepada yang lainnya. Maka saya sangat terkesan itu Pak dengan keluarga Al-Kandahlawi. Mungkin di sini ada nama kitab Fadailul A'mal, itu pengarangnya itu Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Al-Kandahlawi ini sebuah marga Pak, sebuah marga keluarga yang kurang lebih 500 tahun ke belakang, dari sekarang sampai ke belakang sana 500 tahun, itu perempuan-perempuannya selalu melahirkan anak yang hafiz Al-Quran, yang juga alim, minimal hafiz Al-Quran selama 500 tahun lamanya, dididik betul. Makanya kata Maulana Zakaria itu dalam Fadailul Amal, ini sebagai tahdus bin nikmah kata beliau, kami itu punya perempuan-perempuan di rumah, meskipun sibuk masak, sibuk kerja dan lain-lain, itu kalau bulan Ramadan mereka masih bisa ngaji dalam satu hari itu minimal 20 juz, 15 juz, 10 juz. Dan juga kata beliau, alhamdulillah saya, keluarga saya, paman saya, orang tua saya, mertua saya, anak-anak saya, bibi saya, itu semuanya hafiz Al-Quran kata beliau. Kan keren kalau kayak gini. Kalau di Kendawang kan umpama ada keluarga kayak gini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita penghafal Al-Quran Pak, amin. Nah, maka bagaimana kita ini selama bulan Ramadan, mumpung ini masih ada beberapa hari, kesempatan bagi kita untuk menghatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa sendiri, ngatamkan sendiri karena sudah tinggal beberapa hari lagi, gabungan, ajak istri, ajak anak, ataupun nanti gabung di masjid. Supaya apa? Supaya setidaknya selama bulan Ramadan kita itu pernah khatam minimal 1 kali. Bahkan kata ulama, aslinya hak Al-Quran itu punya hak untuk dihatamkan alal aqol minimal dalam 1 tahun itu dihatamkan 2 kali. Ya kalau orang-orang seperti kita ini hatam 1 kali saja udah alhamdulillah itu tuh, Masya Allah. Nah, mungkin ini saja ini yang dapat kami sampaikan, Masya Allah. Mohon maaf bila kata-kata kami ini agak kurang bagus. Maklum baru pulang kan, jadi belum bisa ngatur bahasanya ini nih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Pada jamaah kami mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala kami mohon ampunan. Kemudian setelah majelis tolong jangan bubar dulu, ada kuis. Ada kuis. Untuk kesempurnaan majelis, mari kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.